Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Dynamic. Aku Lisha dari Panitia Dynamic dan pada kesempatan ini aku bersama Alif Fauzan. Halo. Mari kita sambut Salam Alif. Hey. Alif Thank you. adalah seorang produser dan direktur dari Production House Titik 9. Di seri Dynamic Point of Frame ini, Alif akan menjelaskan beberapa frame dari musik video yang judulnya To The Bone oleh Pamungkas. Musik video To The Bone ini musik video yang pertama kali aku buat. Jadi emang benar-benar waktu itu secara pengalaman, secara jam terbang, dan secara ilmu masih cetek banget, tapi memang mau nyoba buat bikin musik video. Dan kebetulan waktu itu aku lagi memang dikasih kesempatan sama Mas Pamungkas buat dokumentasiin turnya dia di album kedua yang Flying Solo. Terus habis itu dapat tawaran buat mau nggak nyoba buat bikin video klip To The Bone. Dan waktu itu aku alhamdulillahnya terpilih untuk bikin musik video ini. Nah ini bisa jadi pengalaman yang cukup magis sih buat di karir aku sendiri, karena memang musik video pertama, tapi secara view itu di antara musik video yang lain yang aku bikin ini yang paling tinggi sih. Sekarang mungkin udah 140 jutaan views kalau nggak salah ya. Di musik video ini aku memang karena Mas Pam waktu itu perlu personal branding yang harus lebih ditonjolkan. Jadi memang aku waktu itu punya konsep buat Mas Pamungkas ini bikin musik video, tapi ada dia yang lagi main alat musik kayak gitu. Nah, di sini aku ada properti piano, di sini baby grand piano. Terus untuk lightingnya, aku pakai lighting side light gitu. Ini lampunya pakai lampu aputur. Terus juga di sini dipakein Fresnel. Jadi Fresnel itu biar si lampu itu menyebar gitulah ke subjek gitu, khususnya si Mas Pamungkasnya. Nah, terus buat kelihatanin kayak dimensinya itu biar kelihatan ray of light-nya, aku nambahin di sini ada smoke gun. Jadi kayak si smoke gun ini dibikin buat nambahin dimensi si lampunya gitu, biar kelihatan ray of light. Nah, sebenarnya kalau misalnya udah pernah ngeliat video klip To The Bone, itu ada beberapa Pamungkas ganti baju pas main piano. Sebenarnya secara treatment nggak kayak gitu, cuman memang tadinya tuh pengen dibikin beberapa seamless transisi ganti-ganti baju pas main piano, tapi memang saat di lapangan sikonnya beda, ya akhirnya dibikin cut to cut kayak gitu. Oke, menarik sekali Kak. Dari aku lihat ini kan warnanya agak gelap semua gitu ya. Nah itu ada pilihan itu diambil dengan alasan tertentu atau gimana nih Kak? Mungkin lagunya yang juga agak sedih gitu ya? Ya. Gimana? Jadi kalau misalnya secara garis besar, To The Bone, lagu To The Bone sendiri itu kalau didengar sama berbagai orang itu pasti punya banyak banget persepsi ya kalau nangkep maksudnya gitu. Nah kalau persepsi aku sendiri itu lagu To The Bone ini lagu yang cukup mellow, tapi juga semangat, tapi juga dia itu kesedihan banget lah gitu. Nah, terus di sini tuh memang secara color grading aku bikin yang memang sinematik, tapi yang memang cukup dark kayak gitu sih, buat lebih ngedapetin si mood videonya sendiri gitu. Kalau misalnya dengerin lagu To The Bone, intinya kayak seseorang atau wanita yang diomongin di dalam lagu itu.
Nah, aku tuh pengen ngegambarin si wanita yang ada di dalam lagu itu ke dalam si musik videonya. Kayak seolah-olah wanita-wanita yang emang semisterius itulah gitu. Di sini aku pakai teknik backlight atau rim light, terus juga pakai smoke gun untuk ngedapetin kesan sinematiknya kayak gitu. Di sini aku pakai ada 3 lampu sebenarnya di sini, cuman memang kelihatannya cuma pakai 1 lampu. Jadi memang di depan si model ini ada lampu lagi, pakai lampu namanya RGB light yang panjang gitu. Nah, nanti RGB light itu disetting memang kecil banget, cuman buat ngasih sedikit fill light biar nggak terlalu siluet banget gitu sih. Terus juga yang satu lagi itu ada di depannya si talent di bagian sini nih. Di situ buat ngedapetin si bagian depan sininya nih biar nggak terlalu hitam semua gitu. Oke, kita lanjut ke frame selanjutnya. Jadi secara treatment sebenarnya ini tuh treatment one take gitu. Jadi tadinya tuh rencananya pas si Mas Pam jalan, terus duduk, terus pas lagi nge-slide udah ada si cewek, terus dan sebaliknya gitulah. Nah, tapi di sini aku memang secara konsep pengen ngegambarin kalau misalnya mereka ini tuh sebenarnya ada di tempat yang sama, tapi nggak pernah ketemu gitu. Jadi kayak ngegambarin dari si lagunya itu sendiri sih. Terus juga di sini aku pakai golden section untuk komposisinya. Jadi si subjek ada di sepertiga bagian dari si frame kayak gitu. Oke Kak, dari aku lihat itu dindingnya warna hijau, tapi warna di karpet sama mejanya itu merah. Kan lumayan kontras gitu ya. Itu apa yang membuat Kakak pilihnya warnanya gitu? Nah, ini sebenarnya lucu sih. Jadi memang waktu aku survei lokasi tuh, aku tuh udah srek banget tuh sama si rumah kontainer ini. Terus aku mikir warna apa ya yang sekiranya bisa kalau orang ngelihat si subjek duduk di situ tuh bisa stand out gitu. Jadi orang nggak apa ya, maksudnya matanya nggak akan kemana-mana gitu. Udah pasti akan ngelihat ke si subjek, kayak point of interest-nya tuh di si subjek gitu. Aku pakai lampu RGB light, jadi emang ada 3 lampu di kanan kiri sama di depan si Mas Pam. Tapi kalau yang di depan itu pakai lampu putih buat biar skin tone-nya nggak merah banget dan nggak biru banget. Terus yang di kanan ini pakai biru, yang di kiri pakai merah. Terus ditambah background motif dan baju motif. Jadi itu emang secara warna tuh, secara ambience itu memang menunjukkan apa ya, kayak semangat, terus kayak kayak keinginan seseorang, kayak passionate gitulah, pokoknya kayak emang yang orang lagi ngejar sesuatu. Tapi kalau misalnya dilihat dari si Mas Pamnya atau misalnya si talentnya, itu sama sekali nggak nunjukin rasa itu gitu. Jadi memang kayak apa ya, misalnya di dalam keramaian lo tetap ngerasa sedih gitu misalnya gitu, karena memang apa yang lo kejar itu nggak bisa lo dapetin kayak gitu bahasa ininya. Jadi ini tuh sebenarnya diambil secara tidak sengaja. Jadi tiba-tiba di tempat itu kan ada kayak plastik-plastik buat naro box apa gitu ya, pokoknya nggak inilah. Terus
tuh ada plastik tuh bagus bagus. Ya udah langsung disikat di situ aja, emang explore. Jadi emang nggak direncanain si Mas Pam bakalan di situ, cuman langsung aja, mas langsung situ aja mas, berdiri kayak gitu, kayak berdiri nggak semangat lah. Ini kita juga bisa lihat kontras warnanya lagi ya kak, warna hijau, Betul, terus Mas Pamnya pakainya warna kuning. bener, ini juga biar orang balik lagi, biar stand out. Nah, ini juga lucu nih. Kebetulan kan Mas Pam lagi pakai wardrobe yang warnanya kuning kan. Tapi aku tuh nggak ngerancanain dia itu bakalan naik eskavator ya namanya ya. Ya pokoknya semacam itulah. Ini idenya Mas Pam sih. Jadi Mas Alif tuh ada itu tuh, coba kalian naik. Nah udah tuh dia dengan ide gilanya dia buka pintu terus langsung shoot ya udah langsung shoot aja explore di tempat kayak gitu. Makanya kan ada directed by dia, ya itu salah satunya memang karena memang dia nyumbang ide-ide yang kayak gini sih sebenarnya. Oh. Dan kebetulan lagi bajunya pas sama si kendaraan ini gitu. Nah ini kan balik lagi kalau misalnya ngelihat mukanya Mas Pram ya begitulah, yang flat, kayak lagi mikirin siapa sih lo gitu. Terima kasih banyak Kak Alif untuk waktunya. Semoga teman-teman dapat info dan knowledge baru ya. Mungkin sebagai penutup, Kak Alif nih ada pesan untuk pemuda-pemuda yang juga mau profesinya seperti Kak Alif nanti di depannya. Apa nih Kak, menurut Kakak? Ya, paling kalau pesan dari aku adalah siapin diri dari sekarang, karena nanti ketika ada kesempatan, kamu udah siap gitu sih. Terus juga ketika udah dapat kesempatan, maksimalkan kesempatan itu, terus juga terus berkarya aja sih, biar semakin banyak jam terbang dan pengalaman gitu. See you guys in Biodynamic 2021. Bye. Sampai ketemu di Biodynamic 2021. Thank you.